Halo bosku, welcome back to my channel di Rumah Diskus. Nah, di sini saya akan berbagi tips dan trik cara menghilangkan bintik-bintik hitam pada ikan diskus. Karena kemarin banyak sekali teman-teman yang berkomentar, "Bang, ikan diskus saya kok sekarang timbul bintik-bintik hitam, padahal kemarin-kemarin nggak ada, Bang." Terus cara ngilanginnya kayak mana, Bang? Nah, di sini saya akan berbagi tips dan triknya ya, teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu penyebab munculnya bintik-bintik hitam pada ikan diskus itu ya, teman-teman. Jangan kita lakukan pengobatan sebelum kita tahu penyebabnya. Jadi percuma aja yang kita lakukan, nanti dia akan timbul seperti itu lagi. Nah, biasanya teman-teman, penyebab utama yang sering banget terjadi itu adalah parameter air yang tidak tepat dengan kebutuhan ikan diskus. Kandungan amoniak yang cukup tinggi pada air akuarium, makanan yang kotor, serta adanya aspek genetik pada ikan diskus itu sendiri. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan untuk menghilangkan bintik-bintik hitam itu adalah yang pertama, parameter air yang tepat ya teman-teman. Parameter air yang tepat ini sendiri adalah suhu pada air akuarium. Nah, suhu yang standar itu adalah 28 sampai 32 derajat Celcius. Bang, kalau di bawah itu kenapa, Bang? Nah, kalau di bawah 28 derajat Celcius, ikannya nanti akan kedinginan. Kalau dia kedinginan, dia akan terkena jamur kulit. Nah, jamur kulit ini sendiri itu bisa menyebabkan ikan diskus kita itu terluka kulitnya. Nah, kalau dia terluka akan timbul bakteri ya teman-teman. Nah, bakteri itu sendiri akan menimbulkan warna hitam, corak coklatan. Nah, itu adalah penyebab terjadinya. Jadi tidak boleh di bawah 28 derajat Celcius. Nah, terus Bang, kalau ketinggian, kalau di atas 32 derajat Celcius itu boleh nggak, Bang? Tentu saja tidak boleh teman-teman. Kalau dia di atas 32 derajat Celcius, nanti ikan kita akan kepanasan. Kalau dia kepanasan, maka dia akan kekurangan oksigen. Jadi air itu kalau kepanasan, oksigennya akan mengurang. Nanti dia akan membuka sirip lebar dan dia naik ke permukaan. Nah, kalau dia membuka sirip lebar teman-teman, itu akan masuk bakteri dalam siripnya serta cacing-cacing yang sangat kecil yang nanti akan merusak jaringan pernapasan serta pencernaan. Nanti ikannya akan sakit serta berujung tewas. Nah, jadi tidak boleh teman-teman ya kalau di atas 32 derajat Celcius. Nah, langkah kedua ini adalah bersihkan kolam. Nah, kolam ini adalah semua yang ada di dalam akuarium itu teman-teman. Nah, jadi air ataupun sisa makanan itu termasuk ya teman-teman. Nah, kalau air sendiri itu harus kita pastikan dalam keadaan jernih dan bening. Jangan sampai ada kotoran yang banyak banget, itu tidak boleh teman-teman. Nah, cara menguras air itu sendiri adalah minimal 30% dari jumlah air 100%. Misalnya gini teman-teman, kalau teman-teman ada air dalam akuarium itu 100 liter, kita harus buang minimal 30 liter, sisakan 70 liter, itu yang minimal. Nah, yang maksimalnya itu adalah 70%. Nah, jadi kalau teman-teman ada air dalam akuarium itu 100 liter, kita harus buang 70 liter, sisakan 30 liter ya teman-teman. Jangan dibuang semua. Tujuannya itu adalah untuk menetralisirkan air baru dengan air yang lama. Jadi nanti ikan diskus kita akan menyesuaikan dalam kondisi itu teman-teman. Nah, terus sisa makanan dalam akuarium itu juga harus segera kita buang. Kalau enggak nanti akan timbul bakteri-bakteri jahat dari sisa-sisa makanan itu sendiri teman-teman. Jadi harus dipastikan dalam akuarium semuanya itu terjaga dengan baik. Lalu langkah ketiga ini adalah sesuaikan jenis ikan diskus yang sama. Jadi teman-teman kalau ada dua akuarium terus ada dua jenis ikan yang berbeda, teman-teman harus sesuaikan jenisnya. Misalnya dalam satu akuarium isinya red melon semua, terus white diamond semua. Tujuannya untuk memantau ikannya. Jadi kita bisa melihat kalau jenis white diamond itu warnanya putih semua, dia tidak ada warna-warna lain. Nah, itu sangat membantu untuk memantau body ikan kita ya teman-teman. Langkah keempat nih adalah pencahayaan yang pas. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan lampu pijer yang berukuran 5 watt. Nah, selain untuk bagus dalam pencahayaan ini menimbulkan warna khas ikan diskus serta menambah estetis, lampu ini juga bisa meningkatkan suhu air pada akuarium. Nah, selain harganya yang murah, disitu juga banyak sekali dijual di pasaran.
Nah, langkah kelimanya adalah makanan yang tepat. Jadi teman-teman, kalau biasanya ikan diskus kita tuh diberi makan cacing beku, kita harus beri cacing beku terus. Terus diselingin dengan burger ya teman-teman. Kalau tidak, dia nanti akan kekurangan protein, karena protein ini itu terdapat pada burger. Sedangkan cacing beku itu adalah untuk meningkatkan tubuh ataupun body ikan diskus. Jadi cacing beku ini itu bisa membuat body ikan kita tebal dan semakin cepat besarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, langkah keenamnya adalah pelihara dengan baik. Nah, tentu saja ikan diskus itu adalah ikan yang sangat rentan. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan ikan diskus dan selalu rawat dia dengan sepenuh hati, seperti kita menjaga istri ataupun sang pacar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ikan diskus ini adalah ikan yang sangat-sangat rentan sekali. Jadi jangan coba-coba kita pelihara tetapi kita tidak beri perhatian yang khusus untuk ikan diskusnya. Jadi teman-teman yang punya ikan diskus dengan mencoba melihara tentu saja sudah siap dengan resiko yang dia alami nanti ke depannya, yang namanya sakit, terus tuh yang kena TBC, yang kena bercak-bercak hitam seperti ini, itu harus siap menghadapin. Dan tentu saja Rumah Diskus akan selalu berbagi tips dan tutorialnya, jangan khawatir ketinggalan ya teman-teman. Yang penting teman-teman selalu dukung channel ini, selalu support, selalu subscribe dan like. Kita akan terus berbagi seputar perawatan dan jenis-jenis ikan diskusnya ya teman-teman. Salam perjuangan ikan diskus, jangan pantang menyerah, terus saja berhenti mencoba. Maksudnya terus saja mencoba, jangan pernah berhenti. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga ikan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan orangnya selalu sukses dan sehat. Jangan lupa makan, minum, serta istirahat yang cukup, karena itu dapat membantu kita terhindar dari kerugian dunia akhirat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.